Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu atas waktunya. Jadi sebelumnya kita mulai yang acara pertemuan kita hari ini. Jadi sebelum kita mulai, kita membacakan doa terlebih dahulu. Jadi dengan membaca, sama-sama kita baca Al-Fatihah. Jadi hari ini kita masuk modul pengasuhan dan pendidikan anak 2. Jadi hari ini kita masuk sesi memahami perilaku anak ya. Jadi sebelumnya kita udah buat pertemuan kedua. Itu pertemuan tentang apa, Bu? Tentang perlindungan anak, Pak. Tentang perlindungan anak ya. Jadi apa-apa aja yang dalam perlindungan anak, Bu? Dalam perlindungan anak berarti mendidik anak, terus tidak boleh menggunakan kekerasan, ya, Pak. Kemudian itu tentang perlindungan anak ya. Jadi tentang mendidik anak. Jadi ini hari ini kita masuk tentang memahami perilaku anak. Jadi sebelum kita masuk dengan memahami perilaku anak, kita buat air dulu buah. Jadi kita semangat buah. Ya kan kemarin tuh udah pernah buat apa kita praktekkan lagi ya. Marina menari di atas menara. Saya ulang ya. Marina menari di atas menara. Lalu jadi memahami perilaku anak. Jadi apa yang Ibu tahu tentang memahami perilaku anak? Perilaku anak, ya mendidik anak biar berperilaku baik, Pak. Selain itu, apa yang Ibu tahu tentang perilaku anak? Mengamati perilaku anak sehari-hari. Selain itu, ada apa itu? ya kita memahami perilaku anak. Jadi anak ini memang kalau kita bilang memang umumnya bisa kita bilang yang hasil sekarang ini untuk memahami perilaku anak memang sulit ya. Sulit karena anak ini kan bermacam-macam perilaku. Dia baik perilaku bandel, ataupun dia suka bermain, asik bermain, dia malas pergi ke sekolah. Itu memang udah perilaku anak. Jadi kita sebagai orang tua itu perang bagi kita untuk memahami perilaku anak. Jadi sesudah kita tahu perilaku anak, baru mudah untuk kita menjaga apa hal yang memang yang tidak bagus dilakukan oleh si anak.
nggak bisa memahami perilaku anak, jadi kita akan sulit untuk mendidik dia. Jadi bila kita mendidik, kita harus mengerti perilaku, baik perilaku dia suka main ataupun hal-hal yang lain. Mungkin ada masukan dari ibu tentang yang ibu tahu tentang perilaku anak selain itu? Kita harus sering cerita-cerita sama anak, gimana dia sehari-hari, apa yang dia lakukan, gitu Pak. Selain itu, Bu, ada. Jadi ibu kan udah punya anak kan? Jadi hari-hari apa yang ibu lakuin terhadap anak? Harus cerita, mengerti, udah itu aja Pak. Mengerti. Tapi dia kan udah boleh ke sekolah ha? Jadi setiap dia pulang sekolah, pernah nggak ibu tanya gimana dia saat di sekolah? Pernah itu Pak, kita bercerita sama dia bilang apa yang dia lakukan. Oh ya, betul. Selain itu apa yang ibu lakuin? Ada, kalau dia melakukan kesalahan, kita bilang sama dia nggak boleh gitu. Oke, gitu ya. Jadi langkah ketika kita memberi penghargaan terhadap anak. Jadi anak ini dia setiap dia berbuat apapun yang dia buat, dia tetap keinginan untuk mendapatkan penghargaan, karena dia ketika dia mendapatkan penghargaan dia akan lebih semangat untuk bersekolah. Baik anak yang sudah besar atau anak yang dari kecil. Sebelumnya ibu kan tahu anak mulai dari umur di bawah 18 tahun ya. Dia anak kan di bawah 18 tahun. Jadi ini yang setiap anak ini berarti membutuhkan pendidikan di bawah 18 tahun. Jadi setiap anak itu kita untuk anak itu setiap kita kasih penghargaan, dia akan lebih semangat, baik dia penghargaan apapun dia, karena dia nggak melihat besarnya penghargaan. Walaupun kecil, yang penting dia setiap ada penghargaan dia akan lebih semangat, karena dengan kita memberikan penghargaan dia untuk lebih semangat dalam belajar, Bu. Baik semangat yang baik penghargaan dia mendapatkan kesuksesan di sekolah atau di dalam hal yang lain. Dari sini cerita. Aduh, aku malu sesi. Jangan kita kosong. Jadi ibu sering bercerita terhadap anak ya, itu betul, karena kan anak ini kita tuh untuk mengetahui perilaku dia, kita harus buat pendekatan dengan dia, Bu.
Jadi salah satu cara biar kita tahu perilaku dia, kita hanya bisa buat pendekatan dengan dia. Ketika kita buat pendekatan dengan dia, kita tahu tentang perilaku dia, balik yang ada perilaku jahat ataupun perilaku yang lain. Memang kalau kita bilang anak ini bisa kita bilang ada yang jahat, walaupun ada satu dua itu harus kita tengok dulu dari itu apa penyebabnya. Apakah kita kurang peduli terhadap dia, atau kita kurang mengerti terhadap dia. Karena anak ini namanya anak, dia hobinya hanya bermain ya. Apapun yang kita bilang, dia tetap utamakan ya dalam pikiran dia bermain. Memang dia bisa meningkatkan kedewasaan, bisa untuk selesai masalah dengan kawannya. Tapi kita itu harus kita mengerti juga perilaku dia. Karena ketika dia main, nggak selalu main di rumah, bisa jadi lingkungan kita kan nggak mungkin kita pantau selalu dia 24 jam untuk lihat dia main apa. Makanya dari itu kita perlu kita evaluasi tentang dia bermain hari-hari untuk kita tahu tentang perilaku dia. Habis itu baik itu kan perilaku dia dalam bermain. Begitu juga dengan ketika dia di sekolah. Makanya ibu-ibu ini harus, walaupun memang ibu udah antar dia ke sekolah, tapi harus ini ibu untuk berdiskusi juga dengan pihak sekolah biar ibu tahu tentang perilaku anak. Kadang-kadang sekarang sering kita ketemu di lingkungan, orang tua jarang untuk berdiskusi dengan guru, karena orang tua tidak mau tahu tentang perilaku anak. Jadi orang tua hanya fokus untuk mencari nafkah untuk biaya hidup dia dan untuk si anak. Jadi karena kesuksesan si anak ini bukan karena dia sendiri, bukan, tapi karena berkat dukungan dari kita juga, Bu. Kalau kita nggak perhatian dengan dia, nggak tahu pendekatan dengan dia, nggak mengerti tentang perilaku dia, kita ya nggak mungkin dia sukses, karena anak ini butuh perhatian. Mungkin lagi selama ini ada kendala terhadap tentang mendidik, baik terhadap pengalaman mendidik sendiri atau pengalaman dari tetangga gitu. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Di sini juga, Bu, apa tuh perilaku anak tuh perilaku anak yang bersekolah, dia tuh pasti beda perilakunya saat dia TK, SD, SMP, dan SMA. Dia pasti beda perilakunya kan. Ya kalau di saat TK dia itu bisa kita bilang masih mudah untuk kita atur. Saat TK karena dia masih betul dekat dengan kita. Ini saat dia udah masuk sekolah. Kalau memang dia di saat berita itu memang udah pasti ya, udah pasti itu selalu di dalam lingkup kita, karena dia masih dengan kita. Kalau ini saat dia udah TK, dia tuh udah banyak bermain dengan kawannya. Di sini memang walaupun udah banyak bermain sama kawannya, memang masih mudah untuk kita atur, masih mudah untuk kita mengerti perilaku dia. Kalau di pendidikan kita SMP ini udah masih sulit gitu. Kalau kita nggak sering untuk membuat
pendekatan, nggak sih kita perhatian terhadap dia. Kalau saat dia meningkat ke SMP itu akan lebih lagi. Pada sini kan kalau di sini dia pun sekolahnya masih di lingkaran kampung lah di sini, jadi masih kawan-kawannya pun masih mudah untuk kita atur kawan desa lah. Saat dia udah SMP ini udah, dan sekolahnya pun udah lumayan jauh dengan kita biasanya ini antar desa. Ini dia akan lebih kawan di sini. Tapi kalau di sini kita nggak bisa kita buat pendekatan dengan dia, kita nggak mengerti tentang perilaku dia, ini akan lebih sulit saat dia nanti masuk ke SMA. Saat dia masuk ke SMA nanti akan lebih berat lagi, peran kita lebih besar lagi, tugas kita untuk kita mendidik dan memahami perilaku dia. Baru masuk di tingkat SMA. Jadi tingkat SMA inilah puncaknya, Bu. Di sini dia masih posisi remaja. Posisi remaja ini dia akan lebih mudah untuk lebih mudah untuk mendengar kemungkinan orang, lebih mudah tergiur dengan hal yang memang tidak bagus ini. SMA ini, nah inilah peran ketika dengan kita fokus hanya waktu dia SMA ini akan lebih berat. Jadi kita nggak mulai dari awal. Kalau kita mulai dari awal buat pendekatan, perilaku dia pelan-pelan, semakin hari dia semakin berubah. Perilaku anak semakin hari kita lihat dia semakin berubah, baik perubahan terhadap lingkungan atau perubahan hal yang lain. Kalau kita sebagai orang tua nggak meningkatkan peran kita, itu semakin sulit untuk kita memahami perilaku dia. Apa itu? Ada masukan? Ada tak? Jadi di saat dia di TK, pernah nggak ibu baik kasih penghargaan terhadap dia, baik penghargaan dia karena sudah lulus di TK atau apa itu? Ada kado kecil. Kado kecil itu kado dari sekolah dikasih atau dari ibu? Dari saya, Pak. Dari saya. Nah, itu kan kadang-kadang sekarang kan walaupun dia di sekolah juga ada yang dapat, kan di sekolah ini kan nggak semua dapat. Saat dia nggak dapat di sekolah, kita sebagai orang tua harus memberikan juga penghargaan terhadap dia di rumah, karena biar dia lebih semangat. Bahkan sekarang ada juga orang tua yang memang dia anak yang nggak dapat penghargaan di sekolah, dia tetap beli untuk kasih ke sekolah, biar untuk kasih untuk anaknya, biar anaknya itu untuk meningkatkan minat dia di sekolah. Dia memang susah diajak bicara, dia nggak mau ngomong, tapi nanti dia ngomong lagi. Kalau sama ayahnya kayak mana tuh? Kayak itu juga berarti anak ibu lebih dekat sama ibu atau lebih dekat dengan ayahnya? Dua-duanya. Ada pertanyaan dari ibu tentang sesi ini? Ada ya. Jadi itu mungkin cukup sekian aja untuk pertemuan kita hari ini, Bu. Nanti Bu sesudah ini Ibu sampaikan juga nanti ke Bapak, Ibu praktekkan di rumah. Jadi semakin kita praktekkan, nanti semakin banyak ilmu dalam pendidikan, Bu. Jadi Bu, apa ya yang kita bahas, Bu? Tentang perilaku anak, kita harus melakukan pendekatan waktu TK, SD, SMP, karena kalau SMA udah susah. Selain itu
memberikan hadiah pada anak biar dia semangat. Lain? Banyak lain. Udah itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.